Suara motor itu semakin mendekat. Pada suatu hari, Ibu Santi sedang berbicara mengenai pentingnya melestarikan budaya tradisional termasuk batik. Ibu Santi sambil membawakan kain batik kepada murid-muridnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia, yaitu kain batik. Kalian pasti pernah melihat kain batik digunakan oleh orang-orang di sekitar kalian kan? Banyak Bu yang pakai. Termasuk yang sedang Ibu pakai sekarang. Ini merupakan kain batik. Kalian juga bahkan pasti mempunyai kain batik di rumah. Namun apakah kalian tahu apa makna dari kain dan motif di balik kain batik? Apa itu, Bu? Jadi batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Namun kalian sebagai generasi muda, kalian sudah merasa cukup melestarikannya belum nih? Betul Bu, batik sekarang sudah mulai dilupakan oleh generasi muda. Saya merasa kita perlu berbuat lebih. Anya, batik itu udah nggak musim. Sekarang yang lagi ngetren itu pakaian-pakaian dari luar negeri, pakaian-pakaian yang modern. Jangan salah Karin, setiap motif batik itu punya filosofinya. Itu yang bikin batik spesial. Betul. Nah, ini betul. Batik bukan hanya sekedar kain, namun menyimpan banyak nilai-nilai baik di balik kainnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melakukan proyek tentang kain batik, temui pengrajin batik lokal dan pelajari makna di baliknya. Anya, Karin, dan Dini sudah sampai di rumah Ibu Nina, seorang pengrajin batik yang hampir menutup usahanya karena kurangnya minat dari generasi muda zaman sekarang. Selamat datang anak-anak. Bu, senang sekali ada yang tertarik pada batik karena selama ini sudah jarang anak-anak yang peduli. Karena perkembangan zaman juga sudah sangat canggih ya. Terima kasih Bu, kami ingin tahu lebih banyak batik dan motif di dalamnya. Batik itu bukan hanya sekedar gambar di atas kain, setiap motifnya punya makna. Seperti kalian tahu motif parang? Tahu Bu? Iya, itu kan motif itu melambangkan perjuangan. Tapi sayang sekali zaman sekarang nggak banyak yang tahu. Bahkan usaha saya juga mungkin tak lama lagi akan tutup. Kenapa Bu? Bukannya batik lagi populer ya? Populer mungkin, tapi kebanyakan hanya dibuat oleh mesin. Nilai filosofinya jadi hilang. Saat Anya dan Dini mulai tertarik mempelajari batik, tiba-tiba Karin menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa batik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun, Ibu Nina enggan menjualnya ke orang luar negeri yang menawarkan dengan harga tinggi. Bu Nina, Ibu kenapa nggak jual batik ini ke luar negeri? Kumala orang Malaysia, dia tertarik Bu buat beli batik ini Bu. Kenapa Ibu nggak jual? Kalau Ibu jual batik ini ke Kumala, usaha Ibu nggak akan tutup Bu, nggak akan bangkrut. Ibu akan dapat banyak uang Bu. Uang itu bukan segalanya, nah. Kalau saya jual batik-batik ini ke luar negeri, mungkin nggak akan balik lagi ke Indonesia. Nilai filosofi dan budayanya juga akan hilang. Ibu Nina benar, batik itu kan identitas kita. Kalau cuma demi uang, kita bakal kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Karin, batik itu lebih dari sekedar barang. Terus, ini adalah jati diri kita sebagai bangsa. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Pada keesokan harinya, Anya, Karin, dan Dini kembali lagi ke rumah Ibu Nina. Setelah sampai, Ibu Nina mengajak mereka ke kamarnya untuk menunjukkan rahasia yang besar, yang ternyata batik yang ia buat memiliki pesan tersembunyi yang dibariskan secara turun-temurun. Anak-anak, ada yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Apa itu, Bu? Lihat ini. Batik ini adalah peninggalan keluarga saya, diwariskan sejak zaman kerajaan. Di balik motif ini ada pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang benar-benar memahami filosofi batik. Pesan tersembunyi?
Iya, motif ini tuh mengajarkan kita tentang kesatuan, keberanian, dan juga kebijaksanaan. Hanya mereka yang benar-benar menghargai budaya yang bisa memahami sepenuhnya. Oh, jadi ini bukan hanya sekedar ekonomi atau mode, ini lebih dalam daripada itu ya, Bu? Iya. Anya, Karin, dan Dini pergi dari rumah Ibu Nina dengan pemahaman baru tentang pentingnya melestarikan budaya tradisional termasuk batik. Mereka juga berjanji untuk memperkenalkan batik ke generasi muda yang lainnya dengan tetap menjaga nilai dan filosofi di baliknya. Aku sekarang paham, batik ini bukan lebih dari sekedar pakaian. Ini adalah identitas kita. Aku juga dulunya nggak ngerti, tapi sekarang aku sadar kalau kita tuh harus melakukan sesuatu untuk melestarikan batik tanpa menghilangkan nilai-nilai batik itu sendiri. Betul. Gimana kalau kita jadi proyek ini itu bukan sebagai nilai aja, tapi buat masa depan batik? Setuju. Kenapa Kumala? Kenapa kamu datang lagi ke sini? Bu Nina, apakah Anda sudah memikirkan tawaran yang saya berikan pada minggu lalu? Tidak, saya tidak akan pernah menerima tawaranmu. Bu Nina, saya kan sudah menawarkan batik itu dengan harga yang lebih tinggi. Ini kesempatan besar bagi Anda. Saya akan membayar lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Tidak Kumala, batik ini terlalu berharga untuk dijual ke luar negeri. Dengar ya Ibu Nina, dengan uang ini Anda bisa memperbesar galeri Anda dan memperbesar bisnis Anda. Uang itu tidak bisa menggantikan warisan budaya. Jika batik-batik ini jatuh ke tangan yang salah, nilai-nilai di baliknya akan hilang. Batik itu lebih dari sekedar kain. Ini identitas saya sebagai bangsa. Ibu Nina, sekali lagi saya tegaskan, dengan harga ini Anda tidak akan mendapatkan dimanapun lagi. Anda bisa membantu keluarga Anda. Kenapa sih Anda masih bersikeras? Karena saya tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih besar dari uang. Batik ini menyimpan pesan dan filosofi yang harus dijaga. Jika jatuh ke tangan yang salah, maka semuanya akan hilang. Saat Kumala pergi dari rumah Ibu Nina, dia merasa kesal dan tidak menyerah untuk mendapatkan batik yang ada di rumah Ibu Nina. Padahal, semua orang yang ada di rumah Ibu Nina sudah percaya bahwa Kumala paham tentang pentingnya melestarikan budaya tradisional. Lalu, Kumala merancang niat buruk kepada Ibu Nina. Di mana ya Bu Nina menyimpan kain batik itu? Aku harus buru-buru mencarinya di berbagai tempat sebelum Bu Nina terbangun dari tidurnya. Di mana ya? Wah, pasti di sini nih. Ini lemari terakhir. Ada juga. Nah, ini dia. Akhirnya aku sudah mendapatkan uang yang banyak dari kain ini. Kumala, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Tidak, Bu. Saya hanya ingin memastikan kalau Ibu baik-baik saja. Itu kan kain batik saya. Kamu mau mencurinya? Hah? Tidak, Bu. Saya hanya ingin meminjam kain batik ini. Tidak seharusnya kamu menyelinap ke rumah saya. Saya tahu selama ini kamu sudah berniat untuk mencuri batik itu. Batik ini sudah berada di tangan yang tepat. Kembalikan atau kamu akan menerima resikonya. Tidak akan. Ini adalah warisan nenek moyangku. Dasar nenek-nenek tua! Hai, kalian dari mana sore-sore begini? Kita mau ke rumahnya Bu Nina, mau belajar jenis-jenis batik. Bukan cuma itu loh, kita juga ingin tahu cara pembuatan batiknya juga. Kamu mau ikut Kumala? Hah? Kalian belum tahu kalau Bu Nina udah ngejual kain batiknya? Gak mungkin! Nih lihat, kemarin aku lihat Bu Nina ngejual kain batiknya di pelelangan ASEAN. Ini beneran batiknya Bu Nina, guys. Pada saat Anya, Karin, dan Dini sedang mengobrol di koridor, Ibu Santi datang dan menanyakan progres dari proyek yang ia berikan untuk mengetahui apakah murid-muridnya mengerjakan proyek yang ia berikan. Kalian tahu gak sih yang berita terbarunya Bu Nina?
Pahlawan batik ya? Iya, viral di TikTok, coba lihat. Gila ya, bener gitu. Nggak tahu aku juga. Pagi Bu Santi. Pagi anak-anak. Lagi ngapain di sini? Ayo kita masuk kelas. Nanti dulu. Bagaimana dengan tugas yang Ibu kemarin berikan yang mengenai batik? Apakah ada kesulitan? Sebenarnya tidak ada sih Bu, namun saya bingung apakah identitas kita bisa dijual. Identitas kita itu tidak bisa dijual karena itu merupakan keunikan dari negara kita sendiri. Walaupun ada orang lain yang menjualnya, pembawaan orang-orang pasti berbeda-beda. Lalu mau apa identitas kita diperjualbelikan, Bu? Maksud kamu gimana, Din? Jadi gini Bu, kami bertiga, saya, Anya sama Karin pergi ke tempat pengrajin batik yang Ibu tugasin. Nah, pas udah sampai di sana, kita kaget Bu ngeliat penjual batiknya itu ngejual batiknya ke luar negeri. Padahal kan batik itu ciri khas Indonesia Bu. Betul banget Bu, kita bertiga nyaksiin sendiri dengan mata kita sendiri. Kalau penjual batik itu ngejual batiknya ke pelelangan. Iya Bu. Itu adalah termasuk salah satu orang yang salah sehingga menjual identitas negaranya sendiri. Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa, kita jadikan itu sebagai pelajaran saja. Jika ada orang yang menjual identitas negaranya sendiri, negara kita akan hancur dan kehilangan jati dirinya. Jangan ya sama guys. Jadi project kita gimana ya yang soal batik? Kita mau ngelaporin apa ke Bu Nina? Aku juga bingung, Rin, kenapa Bu Nina tiba-tiba berubah pikiran untuk keluar negeri dan menjual batik itu? Gimana kalau kita langsung ke rumahnya Bu Nina aja? Siapa tahu Bu Nina udah pulang dari luar negeri. Setuju. Ayo. Kan? Jadi kita bisa tanyain langsung aja ke Bu Nina. Gimana kalau kita kumpul di tempat biasa jam 1 siang ya? Oke, gue duluan ya. Oke, bye, hati-hati. Anya, Karin, dan Dini sudah sampai di lapang dekat rumah Ibu Nina. Mereka ingin langsung bertemu dengan Ibu Nina dan mereka ingin langsung menanyakan alasan mengapa Ibu Nina menjual batik-batiknya ke orang luar negeri. Sorry telatnya, aku baru selesai BAB karena tadi habis makan seblak. Kamu kebiasaan Dirinya, udah cebok dulu. Udah dong. Ini bisa aja. Yuk, kita ke rumah Bu Nina. Yuk. Ayo. Guys, kalian yang bau bangke gak sih? Tuh kan, kamu belum cebok ya Anya. Enggak, ini tuh beneran. Coba cium deh, Rin. Iya sih, sama Bu Nina Bu bangke ya. Astagfirullah, ada apa, Rin? Din. Ada apa sih guys? Tiap-tiap juga orang. Mereka kaget dan histeris melihat Ibu Nina sudah tergeletak di teras kamarnya dengan keadaan tidak bernyawa. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa jenazah Ibu Nina ke rumah sakit agar diotopsi karena mereka sangat curiga atas kematian Ibu Nina yang sangat tidak wajar. Beberapa waktu kemudian hasil otopsi pun keluar. Ibu Nina dinyatakan sudah meninggal 2 hari yang lalu ditikam senjata tajam oleh Kumala karena terdapat sidik jari beliau pada senjata tajam tersebut.